warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman. Kesempatan kali ini saya akan membahas materi pendekatan psikoanalisa. Ada beberapa topik yang akan saya bahas, yaitu hakikat manusia, struktur kepribadian manusia, pribadi yang sehat dan bermasalah, dan hakikat konseling menurut psikoanalisa. Hakikat manusia. Pandangan Freud tentang hakikat manusia pada dasarnya deterministik, pesimistik, mekanistik, dan reduksionistik. Menurut Freud, manusia dideterminasi oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi-motivasi tak sadar, kebutuhan-kebutuhan atau dorongan-dorongan biologis, dan naluriah, serta peristiwa-peristiwa psikoseksual yang terjadi selama 6 tahun pertama kehidupan manusia. Naluri sangat penting dalam pendekatan Freudian. Freud memandang manusia sebagai sistem energi. Manusia mempunyai energi dasar yang disebut libido. Konsep tentang energi libido disamakan dengan energi seksual dalam arti luas. Konsep ini terkait dengan cara bertahan hidup dan memelihara kelangsungan keturunan. Selain itu, Freud berpandangan bahwa manusia memiliki naluri kehidupan atau eros dan naluri kematian atau thanatos. Hal ini dipandang berhubungan dengan dorongan agresif individu. Tujuan segenap kehidupan adalah jalan lingkar menuju arah kematian. Selanjutnya, struktur kepribadian manusia. Menurut pandangan psikoanalisis, kepribadian terdiri dari 3 sistem, yaitu id, ego, dan superego. Id merupakan sistem kepribadian yang orisinil dan ada sejak orang dilahirkan. Id adalah sumber utama dari energi psikis dan tempat bersemayamnya naluri-naluri. Id kurang terorganisasi, buta, menuntut, dan mendesak, serta tidak mentolerir ketegangan dan dikuasai oleh prinsip kesenangan. Id tidak logis, amoral, dan didorong untuk memenuhi kebutuhan naluriah dan bersifat tidak sadar. Ego memiliki kontak dengan dunia luar realitas. Ego merupakan sistem kepribadian yang memerintah, mengendalikan, dan mengatur. Tugas utamanya adalah menjembatani hal-hal yang bersifat naluriah dengan lingkungan sekitar atau superego. Ego
bersifat sadar dan melaksanakan sensor. Ego berlaku realistis dan berpikir logis, serta merumuskan rencana tindakan bagi pemuasan kebutuhan. Ego tempat bersemayamnya intelijensi dan rasionalitas yang mengawasi dan mengendalikan impuls-impuls buta dari id. Superego merupakan cabang moral atau hukum dari kepribadian yang memberikan kode moral kepada individu mengenai baik, buruk, atau benar, salah. Mempresentasikan hal-hal yang ideal dan mendorong pada kesempurnaan, bukan kesenangan. Superego mempresentasikan dan menginternalisasi nilai-nilai tradisional dan ideal dalam masyarakat berkaitan dengan imbalan dan hukum. Selanjutnya, pribadi sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Menurut teori psikoanalisa, pribadi yang bermasalah disebabkan adanya ketidakseimbangan dari dua hal, yakni yang pertama, dinamika yang tidak efektif antara id, ego, dan superego. Terutama ego telah gagal dalam perannya menjembatani antara id dan superego. Yang kedua, pengalaman belajar pada masa kanak-kanak yang kurang tepat. Sebaliknya, pribadi yang sehat adalah pribadi yang dapat menyeimbangkan dinamika kepribadian atau id, ego, dan superego, dan pengalaman belajar pada masa kanak-kanak yang tepat. Yang terakhir, hakikat konseling menurut psikoanalisa. Hakikat konseling berdasarkan teori psikoanalisa adalah memahami isu-isu, tugas, dan kebutuhan pokok dalam tahap perkembangan individu, seiring dengan tantangan yang melekat pada setiap tahap kehidupan, menyediakan model untuk memahami klien dalam mengeksplorasi konflik inti pada sesi terapi, penggunaan teknik-teknik penyembuhan yang dapat membukakan pikiran sehingga isu-isu ketidaksadaran dapat ditangani dengan tepat pada tahap konseling, dan mengembalikan fungsi ego secara tepat dan menjembatani id dan superego. Konseling psikoanalisa menggabungkan antara pemahaman intelektual, pikiran, perasaan, dan pemahaman diri. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.